Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Zikri Wiguna, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Saya, Darmawati, dari kelas A pagi semester 2 akan menjelaskan tentang alat ucap manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu alat ucap manusia. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Alat ucap terbagi dua, yaitu artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif adalah organ-organ yang tak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara seperti bibir atas, gigi atas, dan alveolum. Artikulator aktif bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Artikulator aktif utama adalah lidah, uvula, dan rahang bawah atau termasuk gigi bawah dan bibir bawah. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat respirasi. Selain itu, fungsi paru-paru juga banyak, antara lain. Yang pertama, penyeimbang pH. Yang kedua, penyaringan. Yang ketiga, perlindungan dari infeksi. Yang keempat, pembersih mukosiliar. Dan yang kelima, reservoir darah. Kemudian, laring. Laring memiliki fungsi antara lain, yang pertama melindungi trakea dan yang kedua memproduksi suara. Selanjutnya, faring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting dalam produksi suara, serta memungkinkan manusia untuk bernafas menggunakan mulut, serta jika diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. Baiklah, selanjutnya rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung antara lain, yang pertama menjaga kelembapan suhu dan yang kedua menjaga tekanan udara. Kemudian rongga mulut. Fungsi dari rongga mulut antara lain, yang pertama pencernaan. Rongga mulut sendiri berfungsi sebagai bagian pertama yang berasal dari saluran pencernaan sumber sekunder respirasi, area manipulasi secara suara untuk berbicara dan juga menjadi lokasi atau tempat untuk organ sensorik agar dapat menentukan rasa. Yang kedua, pemilihan makanan. Fungsi rongga mulut yang pertama adalah memilih makanan dengan rasa. Makanan rasa yang tidak menyenangkan atau buruk akan ditolak. Dalam pemilihan makanan, penglihatan dan bau memainkan peranan yang penting. Faktor sosial dan faktor psikologis juga terlibat dalam memilih jenis makanan tertentu. 3. Penghalusan makanan. Setelah makanan berada dalam rongga mulut, maka akan dilakukan tindakan pengunyahan untuk menghaluskan makanan. Gigi, lidah, dan pipi semua mengambil bagian dalam menghaluskan makanan secara fisik dan hingga menjadi potongan kecil. Kerja enzim dalam rongga mulut akan mudah bekerja pada partikel makanan yang berukuran kecil. Yang keempat, pelumasan. Proses pelumasan dan pencernaan dalam rongga mulut dimulai hingga makanan dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Yang selanjutnya adalah bibir. Bibir berfungsi sebagai pembukaan untuk asupan makanan dan dalam artikulasi suara dan bicara. Kemudian gigi. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. Selanjutnya adalah lidah. Lidah berfungsi membantu dalam tindakan bicara dan juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Kemudian palatum. Palatum adalah bangun tulang cekung yang membentuk atap mulut di belakang alveolus atau tulang yang terdapat pada langit-langit mulut. Letak palatum berada antara rongga mulut dan rongga hidung. Palatum turut membentuk atap kafum, oris, dan dasar kofum nasi. Palatum dibentuk oleh prosesus palatal dari prosesus maxillaris yang tumbuh ke arah medial yang bergabung dengan septum nasalis
pada garis tengah. Kemudian adalah ulula, ulvula. Ulvula adalah organ berbentuk kerucut yang terletak di tepi belakang tengah palatum lunak, yang terdiri atas jaringan ikat yang mengandung sejumlah kelenjar alveolar dan beberapa serat otot. Organ ini juga mengandung banyak kelenjar serosa yang menghasilkan air liur tipis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi dari alat ucap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.